Shalom anak-anak, salam sehat buat kita semua. Semoga selalu semangat dalam hidup dan terus semangat juga di dalam mengikuti pembelajaran ya. Oke anak-anak, kita lanjut materi kita tentang operasi bilangan pecahan. Nah sebelumnya kita sudah membahas operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan ya. Nah sekarang kita akan masuk kepada bentuk operasi perkalian, pembagian, dan perpangkatan bilangan pecahan. Oke, mari kita lanjut. Oke, nah yang ini di board B bagian kedua ya, sebelumnya yang bagian A-nya itu penjumlahan dan pengurangan. Nah ini sekarang kita masuk bagian kedua, itu operasi perkalian bilangan pecahan. Oke, yang perlu kamu perhatikan di dalam melakukan operasi perkalian pada bilangan pecahan, nah, ini yang perlu harus kamu perhatikan ya. Ini konsep yang perlu harus kamu ikuti. Oke, untuk menentukan hasil perkalian bilangan pecahan diperoleh dengan cara mengalihkan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Nah, jadi kalau untuk melakukan proses operasi perkalian bilangan pecahan, lakukanlah perkalian pembilang dengan pembilang ya, ini ya. Lakukan mengalihkan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Nah, perhatikan konsep cara langkahnya ini ya. Perhatikan bentuk pecahan berikut ini. Nah, ini cara langkah-langkahnya. Nah, ini dia. Nah, yang di atas ini kan pembilang nih. Yang di bawah ini penyebut. Nah, lakukanlah proses perkalian pembilang dengan pembilang. A dikali C, ini dia. Lalu B dikali D. Nah, jadi saya rasa cukup mudah kalau untuk proses perkaliannya. Cukup kalikan saja pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Itu yang perlu kamu ingat di dalam proses penyelesaian operasi perkalian bilangan pecahan ya. Oke, jadi berbeda dengan proses operasi penjumlahan dan pengurangan. Kalau proses penjumlahan dan pengurangan, penyebut ini harus sama baru bisa diselesaikan. Tapi kalau dia perkalian tidak perlu harus sama penyebutnya ini ya, tidak perlu harus sama. Oke, dia cukup kalikan pembilang dengan pembilang, kalikan penyebut dengan penyebut ya. Jadi langkah cara kerjanya sangat berbeda ya dengan penjumlahan dan pengurangan. Oke, mari kita lihat lanjutnya. Nah, perhatikan ini contoh-contoh daripada konsep tadi yang sudah ada kita lihat tadi di depan tadi ya. Oke, mari kita lihat. Tentukan hasil perkalian pecahan berikut. Nah, ini 3/8 dikali 4/7. Nah, kalau perkalian kamu nggak perlu perhatikan penyebutnya ini harus sama atau tidak. Ya, nggak perlu. Yang perlu kamu hanya konsep tadi kita ingat. Kalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Kalikan ini dengan ini, kalikan ini dengan ini. Oke, itu aja yang perlu kamu ingat. Nah, ini kita jawab. Oke, ini dia cara penyelesaiannya. Ini soalnya 3 dikali 4, ini dia, baru per 8 dikali 7 ya, 8 kali 7. Lalu kalikanlah dia ini langsung 12. Ini kalikan 5/6, 56. Berarti 12/56 ini masih bisa diperkecil atau masih bisa disederhanakan. Ingat ya, pecahan itu kalau masih bisa diperkecil pecahannya atau disederhanakan harus kamu lakukan ya, kecuali dia misalnya tidak bisa lagi ya. Kalau ini masih bisa. Nah, ini sama-sama dibagi berapa nih? Dibagi 4 ya, sama-sama dibagi 4. 12 bagi 4 itu 3. Nah, 56 bagi 4 itu 14 ya. Jadi ini sama-sama dibagi 4 ya. Oke, cara menyederhanakan bilangan pecahan harus dibagi dengan bilangan yang sama. Tidak boleh berbeda ya. Kalau ini misalnya dibagi 4, yang pembilang penyebut juga harus dibagi 4. Kalau yang pembilang dia dibagi 7, penyebutnya juga harus dibagi 7. Gitu dia cara menyederhanakan bilangan pecahan. Jangan berbeda-beda cara membaginya ya. Oke. Nah, atau bisa dilakukan dengan cara seperti ini. Oke, 3/8 dikali 4/7. Nah, ini penyederhanaan perkalian silangnya ya.
Oke, diperkecil bilangannya. Nah, macam ini kan 3 kali 4, nah ini dia 8 kali 7. Kita bisa juga caranya seperti ini, sistem diperkecil bilangannya atau dicoret lah ya istilahnya. Nah, mana yang bisa lah. Nah, ini kalau ini dengan ini kan tidak bisa. Ini dengan ini tidak bisa. Mana yang bisa ya? Ini kemari juga nggak bisa, menyilang nggak bisa. Ternyata ini yang bisa. Mana yang bisa? Ya, oke. Nah, ini bisa berarti ini sama-sama dibagi 4. Ini dibagi 4 1. Ya, ini dibagi 4 2. Nah, ini dia. Mana yang bisa ya? Kemana dia yang bisa diperkecil bilangannya atau diseranakan? Begitu dia langkahnya. Ini dibagi 4 1, ini dibagi 4 2. Oke, tapi harus sama-sama dibagi dengan bilangan yang sama ya. Oke, sepertinya tidak ada lagi yang bisa dibagi ini. Udah, tinggal langsung aja. 3 ini tadi jadi 1 ya. 3 dikali 1 ini tadi jadi 2. 2 dikali 7. Oke, hasilnya 3/14. Sama dia, 3/14. Oke ya. Oke, begitulah trik cara menjawab perkalian pecahan desimal. Oke, untuk yang bagian B, mari kita lihat lanjutnya. Nah, ini bentuknya adalah pecahan campuran. Ingat kalau bentuk begini namanya pecahan campuran ya. Oke, pecahan campuran. Kalau yang A-nya itu bentuknya bentuk pecahan biasa. Oke. Nah, sekarang coba lihat yang pecahan campuran. Kalau untuk perkalian, kalau untuk penjumlahan tadi bisa dijumlahkan saja ya bilangan bulatnya ini ya. 1 tambah 2 tambah 4. Nah, jadi ingat kalau dia perkalian tidak bisa seperti itu. Ya, tidak bisa tidak sama dengan cara kerja seperti penjumlahan dan pengurangan. Oke, jadi kalau dia misalkan perkalian ini lakukan apa nih pembulatannya ini dulu kita lakukan ya. Jadi caranya 5 dikali 1 tambah 2 gitu dia. Hasilnya 7 ya. 7/5 gitu dia ya. 5 kali 1 tambah 2. 5 kali 1 tambah 2 gitu dia. 7/5. Nah, lalu ini 3 kali 2 tambah 1. Nah, ingat ya. Hasilnya 7 ya. 3 kali 2 tambah 1 berarti 7/3. Oke, ini dia. Ini 4 kali 2 tambah 1 berarti 9/2. Sekali lagi 2 kali 4 tambah 1 9/2. Nah, kalau proses perkalian harus seperti ini cara mengerjakannya ya. Oke, jadi tidak perlu dikalikan 1 dikali 2 kali enggak begitu ya. Oke, ini lalu sudahlah kita tinggal kalikan aja di sini. Enggak perlu penyebutnya disamakan. Ingat ini kan perkalian ya. Oke, ini enggak perlu disamakan penyebutnya. Oke, tinggal kalikan saja. Pembilang dikali dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Nah, ini hasil perkaliannya. Ini dia, ini hasil perkaliannya, ini dia. Lalu kalikan semua. Setelah dikali hasilnya ini 441 dibagi 30 ya. Oke, lalu dibagi lagi ini dia. Lalu hasilnya nanti 441 ini dibagi 30 hasilnya 21/30 ya. 21/30. Nah, ini bilangan 21 ini bilangan apa? Bilangan pecahannya ini 21/30 ini masih bisa diperkecil lagi bilangannya. Nah, kalau masih bisa diperkecil, ya kita perkecil dia ya. Atau disederhanakan dia bilangannya. Nah, ini masih bisa dia dibagi sama-sama bilangan 3 ya. Oke, ini bagi 3, 7, 30 bagi 3, 10 ya. 21 bagi 3, 7, 30 bagi 3, 10. Ingat, harus dibagi dengan bilangan yang sama. Kalau dia konsepnya disederhanakan ya. Itu kalau dalam bentuk pecahan. Oke. Nah, itu caranya yang model seperti ini. Nah, ataupun cara seperti yang ini bisa juga ya, atau sistem coret ya, Mana yang bisa disederhanakan pecahannya ya. 7/5, 7/3, 9/2. Nah, ini kemari nggak bisa, ini kemari nggak bisa, ini kemari nggak bisa. Nggak ada yang bisa diperkecil atau disederhanakan bilangannya. Mana yang bisa? Nah, ternyata hanya ini yang bisa ini. Menyilang deh yang bisa ya. Menyilang bisa dia. Oke. Ini sama-sama dibagi berapa nih? Dibagi 3 ya. Bagi 3, ini juga bagi 3. Tidak boleh berbeda-beda ya. Jangan ini bagi 3, ini atau bagi 5 atau bagi berapa, nggak boleh. Harus misalnya kalau ini bagi 3, ini harus bagi 3. Ini misalnya bagi 2, ini harus bagi 2. Sama dia. Tidak boleh berbeda. Oke. Nah, ini bagi 3, nanti ini 1. Ini bagi 3, 3. Nah, gitu dia ya. Ini bagi 3, 1. Ini bagi 3, 3. Oke. Nah, lalu dikalilah semua ini. Oke, ini ya. 7 kali 7 kali 3 141. Nah, ini dikali 10. Nah, ini kita bagi lagi nanti hasilnya 14 7/10. Oke.
Jadi kalau kita lihat ini sama hasilnya. Oke ya, sama hasilnya ya. Oke, itulah dia contoh yang bagian pertama. Oke, nah lalu kita lanjut yang bagian berikutnya adalah tentang operasi pembagian pecahan. Oke, operasi pembagian pecahan. Kita perhatikan sketsa bentuknya. Perhatikan bentuk pecahan berikut. Nah, perhatikan ya, kalau dia pembagian bentuknya seperti ini. A per B dibagi C per D. Oke, kalau dia perkalian kita tinggal kali langsung ya. Pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Tapi kalau dia pembagian tidak seperti itu, berbeda lagi. Nah, jadi setiap operasi dia berbeda-beda. Yang sama dia prosesnya hanya penjumlahan dan pengurangan. Itu konsepnya sama dengan menyamakan penyebut. Tapi kalau dia perkalian dengan pembagian agak berbeda. Nah, kalau dia pembagian, kita harus balik ini dia. Kita balikkan dia ini atau kebalikan daripada C per D ini. Ya, jadi D per C dia. Oke. Nah, jadi harus kita balik jadi ya. Setelah sudah dibalik dia pecahannya lalu dikali. Oke, berarti A dikali D, B dikali C. Ini sudah kita balik ya. Oke, A dikali D, ini dia. B dikali C, ini dia. Oke. Jadi setelah sudah dikali ya udah konsepnya sama seperti kayak perkalian ya. A dikali D, B dikali C. Nah, dengan D per C ini adalah kebalikan daripada C per D. Oke ya. Itu dia langkah kalau dia perkalian. Kalau pembagian ya. Oke, mari kita lihat berikutnya contohnya. Oke, tentukan hasil pembagian pecahan berikut. Oke. Nah, ini dia kita lihat pembagiannya 3/4 dibagi 5/6. Oke, konsepnya ini harus dibalik dulu. Berarti 3/4 dibagi 5/6. Ini kita balik dulu jadi 6/5 ya. 3/4 dikali 6/5. Setelah itu ya udah kita tinggal kali saja. Pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Ini dia. Oke ya. Kalau sudah setelah dibentuk kali begini udah sama seperti kayak perkalian ya. Oke, nanti 18/20. Nah, lalu disederhanakan lagi sama-sama dibagi 2. Jadi ini bagi 2, 9. Ini bagi 2, 10. Ya. Oke, konsepnya seperti itu dia ya. Oke, lalu atau bisa juga dilakukan seperti ini. Oke ya. Nah, ini konsepnya sama seperti kayak bentuk perkalian juga ya. Cara pembagian ini cara penyelesaian setelah dikalinya ya. Oke, ini tadi 3/4-nya udah langsung ada dibalik kita ini. Oke, 6/5. Oke, mana yang bisa diperkecil atau disederhanakan ya? Ini kemarin tidak bisa, ini kemarin tidak bisa. Berarti yang bisa menyilang dia. Oke, sama-sama dibagi 2. Ini bagi 2, 2. Ini bagi 2, 3. Nah, gitu deh ya. Bagi 2, 2. Ini bagi 2, 3. Nah, ini tinggal kalikan kemari. Ini dia hasilnya. Dari 3 kali 3, 2 kali 5, 9/10. Sama hasilnya ya. Oke ya, paham ya cara kerjanya ya. Oke, kita lihat yang bagian B-nya. Ini yang bagi jawaban yang A ya. Oke, yang B-nya ini dia. Ini tetap sama konsepnya, kita bulatkan dulu seperti kayak perkalian tadi ya. Ini 4 kali 5, 20, 20 tambah 1, 21/4. Ini 4 kali 8, 32, 32 tambah 1, berarti sebentar ya. Oke, 3 berarti jadi 35 ya. 35/8 ya. 32 tambah 3, 35/8. Oke. Lalu setelah itu dibalik jadi 8/35. Lalu dikali lagi balik seperti biasa. Ini dia hasilnya 21 kali 8, 4 kali 35. Nah, ini nanti hasilnya 168, ini nanti hasilnya 140 dibagi hasilnya 128/140. Lalu ini masih bisa diperkecil lagi atau disederhanakan lagi. Sama-sama dibagi 28. Ini bagi 28 1, ini bagi 28 hasilnya 5. Jadi ini hasilnya 1/5 atau dilakukan seperti ini juga. Nah, ini setelah sudah kita bentuk perkaliannya ya, setelah sudah dibalik ya. Nah, lalu mana yang bisa? Ini kemarin tidak bisa, ini tidak bisa. Nah, yang bisa serong deh ya. Oke, menyilang begini ya. Nah, ini ternyata bisa ini. Ini juga bisa silang begini. Nah, kalau bisa kedua-duanya lakukan aja. Nah, kalau yang kemari ini dia bagi sama-sama dibagi. Ini yang saya tandai ya. Ini berarti bisa ya. Ini warna hijau, ini merah. Nah, ini yang hijau ini bisa sama-sama dibagi 3.
Ini bagi 3, ini bagi 3. Ingat, harus pembagiannya dibagi dengan bilangan yang sama. Ini bagi 3, bagi 3, sorry, maaf, bagi 7 ya. Bagi 7, ini 3, ini bagi 7, ini 5. Bagi 7, 3, bagi 7, 5. Oke ya. Nah, untuk yang hijau sudah selesai. Nah, sekarang yang merah ini. Oke, sama-sama dibagi 4. Ya, ini bagi 4, ini bagi 4. Ingat harus dibagi dengan bilangan yang sama. Bagi 4 ini 1, bagi 4 ini 2. Oke, nah setelah sudah lebih sederhana dia, kita kali aja. Ini tadi pun kalau kita kali langsung tadi kan bisa juga sama seperti ini ya. Cuma kan kalau bisa dia lebih kecil angkanya kan kita lebih mudah menghitungnya ya. Oke, 3 kali 2 6, 1 kali 5 5, hasil baginya 1 per 5. Jadi sama hasilnya ya. Oke, paham ya untuk pembagiannya. Oke, seperti itulah cara pembagian. Oke, kita lihat yang berikutnya. Nah, ini yang berikutnya adalah bagian D, pemangkatan pecahan. Nah, oke, memangkatkan bilangan pecahan maksudnya ya. Misalkan ada bilangan pecahan, ini bentuknya misalnya A per B, lalu bilangan pecahan itu dipangkatkan. Nah, jadi cara kerjanya adalah seperti ini. Oke, ini dia ya. A per B dikali A per B dikali A per B dikali titik 3 dan seterusnya maksudnya nih ya. Lalu terakhirnya dibagi A per B juga. Oke ya. Oke, perpangkatan. Kalau perpangkatan berarti pembilang dan penyebut itu tetap sama-sama dipangkatkan dia ya. Oke, jadi konsep perpangkatan adalah perkalian berulang dengan bilangan yang sama. Nah, ini bilangan pecahannya kan A per B dikali A per B dikali A per B dikali terakhir A per B juga. Karena konsep arti perpangkatan adalah perkalian bilangan yang berulang. Yang diulang itu adalah bilangan yang sama ya. Oke, itu dia konsepnya. Oke, mari kita lihat bentuk contoh-contoh soalnya. Tentukan hasil pemangkatan dari bilangan berikut. Oke, 2 per 3 pangkat 3, 1 per 5 pangkat 5, 1 per 2 pangkat 5, negatif 3 per 4 pangkat 3. Oke, mari kita lihat. Oke, nah yang jawaban bagian A 2 per 3. Oke, ini berarti artinya 2 per 3 ini kita kalikan 3 kali. Ini dia 2 per 3 kali 2 per 3 kali 2 per 3. Oke. Nah, konsep tadi perkalian kan udah kita pahami. Kalau konsep perkalian itu adalah mengalihkan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Kalikanlah pembilangnya ini semua, hasilnya 8. Kalikan penyebutnya ini semua, hasilnya 27. Oke, jadi jangan lupa konsep cara perkalian pecahannya. Oke, lalu yang bagian B 1 per 2 pangkat 5. Berarti 1 per 2 ini dikalikan sampai 5 kali. 1 per 2, 1 per 2, 1 per 2, 1 per 2, 1 per 2. Nah, sudah 5 kali, berarti tinggal kita kalilah pembilang dengan pembilangnya. Dikali semua pembilangnya adalah 1, yang ini dikali semua hasilnya 32 penyebutnya ini. Jadi hasilnya 1 3 per 2, ini 8 per 27. Oke ya, bisa dipahami ya. Oke, nah sekarang coba kita lihat yang ini. Negatif 3 per 4 pangkat 3. Oke, konsepnya sama. Kita kalikan yang ini secara berulang. Negatif 3 per 4 dikali negatif 3 per 4 dikali negatif 3 per 4. Oke, nah tandanya dulu kamu kalikan. Negatif supaya jangan salah, tandanya dulu dikalikan. Negatif kali negatif, positif, positif dikali negatif, negatif. Nah, hasilnya negatif. Tandanya dulu supaya jangan salah begitu ya. Oke. Negatif kali negatif, positif, positif kali negatif, negatif. Nah, buat dulu negatif. Lalu bilangannya. Nah, bilangannya kamu kalikan ini, hasilnya pembilang dengan pembilang 27, penyebut dengan penyebut hasilnya 64. Jadi hasilnya adalah negatif 27 per 64. Demikianlah cara proses perpangkatan pada bilangan pecahan. Oke, materi ini demikianlah. Kiranya materi ini bisa dipahami, bisa dimengerti oleh anak-anak sekalian semuanya. Oke, nah di sini ada soal-soal yang perlu kamu coba dikerjakan biar penyampaian materi yang sudah kita bahas tadi biar semakin bisa lebih dipahami ya, biar makin bisa mengerti. Oke anak-anak, semoga ini materinya dicoba ini ya, biar makin paham pengertian konsep perkalian, pembagian dan perpangkatan bilangan pecahan. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat buat kita semua. Shalom.